Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Dwi sama Bu Atin? Apakah sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah Bu Atin dan Bu Dwi, pada kegiatan ini kita akan melanjutkan Pikon pasca observasi. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi tentang pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu berdua. Oleh karena itu untuk saat ini saya akan bincang-bincang masalah pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu. Ya. Kita mulai dari Bu Dwi. Iya, Pak. Bu Dwi, untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan Ibu, bagaimana perasaan Ibu dalam menyajikan pelajaran yang kemarin itu? Kami pada pembelajaran kemarin itu ada beberapa anak yang semangat mengikuti kegiatan daring. Namun ada beberapa anak yang terkendala dengan sinyal atau HP itu dibawa bekerja oleh orang tua. Begitu, Pak. Ya, Bu. Kalau Bu Atin gimana, Bu? Ya, untuk yang saya alami hampir sama dengan Bu Dwi, Pak. Untuk anak-anak yang mendapatkan sinyal, ya mereka bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Tapi ada beberapa anak yang tidak bisa lancar mengikuti karena kurang terkendala oleh sinyal, Pak. Oke, hampir sama Ibu ya dengan Bu Dwi. Ya. Terus untuk pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, itu menurut Ibu apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan, Bu? Menurut saya belum, Pak. Saya kurang sesuai. Dalam rentang 1 sampai 10 ini saya baru 6. Oh, baru 6 ya, Bu ya? Iya. Ya, artinya apa namanya kesesuaiannya mungkin 60% gitu ya, Bu ya? Iya, Pak. Nah, kalau Bu Atin gimana? Untuk Bu Atin? Untuk saya kesesuaiannya baru mencapai 6 juga, Pak. 60% juga, Bu. Ya. Kemudian kalau Bu Atin itu kalau memang apa namanya baru 60%, mungkin tetap ada hal-hal yang memuaskan Ibu di dalam melaksanakan pembelajaran. Mungkin bisa diceritakan hal-hal yang memuaskan dalam proses pembelajaran yang kemarin, Bu? Yang sangat memuaskan bagi saya adanya partisipasi orang tua di dalam mendampingi anak-anak belajar. Sehingga guru bisa bekerja sama dengan orang tua untuk lebih memperjelas materi pelajaran pada saat itu. Itu juga membantu tercapainya tujuan pembelajaran, Pak. Oh gitu ya, Bu ya. Kalau Bu Dwi mungkin ada yang disampaikan untuk hal-hal yang memuaskan, Bu, dalam pembelajaran kemarin? Yang saya alami bagi anak-anak yang sinyalnya bagus itu anak-anak semangat dalam mengikuti pelajaran dan juga dapat melakukan tanya jawab sesuai dengan hal-hal yang belum diketahui oleh anak. Itu Pak yang saya alami. Oh gitu Bu ya. Iya. Mungkin sebaliknya Bu Dwi ada hal-hal yang tidak memuaskan atau kurang memuaskan dalam pembelajaran kemarin, mungkin bisa diceritakan Bu Dwi yang tidak memuaskan? Hal-hal yang dirasa tidak memuaskan itu bagi anak-anak yang terkendala dengan sinyal itu ya, terkendala. Kemudian adanya interaksi guru dan siswa itu kurang, Pak. Kurang ya, Bu ya? Ya, kurang. Ya. Kalau Bu Atin?
hal-hal yang kurang memuaskan apa Bu? Bisa diceritakan? Untuk yang kurang memuaskan itu kurangnya interaksi antara guru dan murid. Jadi tidak seperti kalau kita melakukan pembelajaran tatap muka sehingga bisa melayani anak, menjelaskan mana anak yang belum jelas bisa diperjelas lagi. Jadi kurang interaksi antara guru dan murid, Pak. Oh gitu Bu ya, karena untuk interaksinya hanya melalui WA atau melalui apa Bu? Melalui video pembelajaran, Pak. Zoom. Lewat grup WA. Terus kemudian, melalui WA Ibu ya, ya Bu. Kemudian kalau Ibu perkirakan itu dari rencana itu mungkin bisa diperkirakan berapa persen ketercapaian dari tujuan pembelajaran Bu? Bu Atin? Kira-kira berapa persen ketercapaian tujuan pembelajaran waktu pembelajaran daring? Ketercapaian tujuan pembelajaran sekitar 65%, Pak. 65% Bu ya? Ya. Berarti ada sekitar 35% yang belum tercapai gitu ya Bu Atin ya? Ya, Pak. Kalau Bu Dwi perkiraan berapa persen Bu Dwi? Perkiraan 65 sampai 70%, Pak. 65 sampai 70% ya Bu ya. Ya, jadi sepertinya pembelajaran daring itu memang untuk apa namanya? Untuk mencapai istilahnya mencapai tujuan keseluruhan agak sulit ya Bu ya. Iya, Pak. Oh ya. Ya, Pak. Kemudian Bu bisa diceritakan mungkin apa yang menjadi kesulitan dari Ibu di dalam melaksanakan pembelajaran. Mungkin Bu Dwi dulu. Menurut saya yang menjadi kesulitan adalah pelayanan terhadap anak itu tentu kurang. Kami merasa dalam melayani anak, kebutuhan anak dalam memahami pelajaran ini masih kurang. Kemudian tidak bisa memantau aktivitas anak di rumah itu, ya, karena hanya lewat daring saja. Kemudian penilaian itu saya merasa kurang otentik, begitu Pak. Oh gitu Bu ya, karena apa Bu? Bu Dwi, kurang otentik itu karena mungkin ada pengaruh dibantu orang tua atau bagaimana anak sambil jadi merasa kurang otentik gitu. Oh gitu ya Bu. Kalau Bu Atin mungkin kesulitan yang pokok apa Bu Atin dalam melaksanakan pembelajaran daring kemarin? Ini karena kelas 1 yang menjadi kesulitan bagi saya adalah tidak sinkronnya waktu antara orang tua dengan anak-anak. Ketika anak-anak sangat ingin belajar, orang tua tidak ada karena mungkin sudah pergi bekerja, melakukan aktivitas yang lain. Dan ketika orang tua pulang dari bekerja, anak-anak sudah kehilangan semangat. Mungkin sudah lelah karena bermain seharian. Yang kedua adalah penilaian kurang otentik karena tugas anak-anak ada yang dikerjakan oleh orang tuanya. Sebenarnya orang tua hanya membantu, bukan mengerjakan. Di sini yang saya maksudkan mengerjakan, kadang-kadang ada orang tua yang menuliskan pekerjaan anak. Gitu, Pak. Gitu Bu ya. Iya. Itu karena kelas 1 ya Bu ya? Ya Pak. Ya. Mungkin Bu Atin karena ada kesulitan-kesulitan atau ada kendala, mungkin Bu Atin punya alternatif atau jalan keluar untuk mengatasi kesulitan itu Bu. Kira-kira apa Bu? Bisa diceritakan? Ya, untuk mengatasi kesulitan tersebut, selain daring perlu dilengkapi ditambah dengan pembelajaran tatap muka atau luring. Kita
tatap muka dengan anak sehingga guru bisa menyampaikan materi sejelas-jelasnya, anak juga bisa memahami materi yang diberikan guru, dan guru bisa menilai anak secara otentik apabila dengan melakukan pembelajaran tatap muka. Itu Pak. Ya, ya artinya luring tetap diharapkan ya Bu ya, tetap sangat diharapkan ya Bu ya. Ya, Bu Atin. Ya Pak. Ya. Untuk Bu Dwi mungkin bisa disampaikan untuk alternatif atau jalan keluar mengatasi kesulitan yang dihadapi Ibu, mungkin bisa disampaikan. Iya Pak, menurut saya seperti yang dikatakan Bu Atin tadi, selain daring perlu juga adanya kegiatan luring. Selain itu juga bekerja sama dengan orang tua, adanya kendala sinyal tadi, memberitahukan kepada orang tua agar membeli kuota internet yang sinyalnya kuat dan meminjamkan HP ketika sedang diadakan pelajaran jarak jauh atau daring. Begitu Pak. Ya, itu berarti orang tua harus ngalah ya Bu ya, kalau memang HP-nya hanya satu. Harus bekerja sama. Ya, bekerja sama gitu Bu ya. Baik Bu Atin dan Bu Dwi, setelah kita berbincang-bincang, ini ada yang apa namanya, memang ada keuntungan, ada apa namanya kelebihan atau ada kekurangan. Untuk yang kelebihannya itu mungkin bisa kita simpulkan ya Bu Dwi ya. Keuntungannya apa Bu mungkin? Keuntungannya atau kelebihannya? Menurut saya hal-hal yang positif tadi perlu ditingkatkan, kemudian memberi pemahaman kepada anak-anak bahwa pada masa pandemi ini anak-anak harus tetap semangat dalam belajar, tetap menjaga protokol kesehatan, kemudian meyakinkan kepada anak bahwa yang sukses itu adalah anak-anak yang punya semangat tinggi dalam belajar. Oke, ya. Baik Bu, kalau Bu Atin mungkin bisa diidentifikasi hal-hal yang harus dikembangkan, yang sudah mantap Bu Atin. Itu karena ini kelas 1 Pak, yang perlu dikembangkan adalah meningkatkan kerjasama dengan orang tua, memberi pemahaman kepada orang tua, artinya pembelajaran daring ini kita juga tidak hanya pengetahuan, tapi juga kita harus bisa menanamkan sikap pada anak-anak, supaya orang tua memberi kesempatan pada anak-anak untuk belajar bertanggung jawab terhadap tugasnya. Jangan tugas anak dikerjakan oleh orang tua. Itu perlu ditekankan kepada orang tua. Itu Pak menurut saya. Ya, jadi kemandirian itu memang harus memang harus sudah diajarkan, ditanamkan kepada anak sejak dini ya Bu Atin ya. Ya Pak. Untuk selanjutnya Bu Atin dan Bu Dwi, mungkin kita setelah bincang-bincang ini ada kekurangan, ada kelemahan dan ada kelebihan. Mungkin menurut Ibu yang harus dilakukan pada pertemuan berikutnya atau pelajaran berikutnya apa Bu? Bu Atin dulu, monggo Bu Atin. Ya. Bu Atin. Untuk pembelajaran selanjutnya atau Bu Dwi dulu, kami mengadakan pembelajaran tatap muka Pak. Apabila kondusif, situasi dan kondisi sudah memungkinkan. Karena kan saat ini kita sedang daerah sekitar sekolah sedang zona merah, sehingga tidak bisa tatap muka. Untuk selanjutnya apabila sudah kondusif, mengadakan pembelajaran tatap muka. Ya. Selanjutnya apa kesan Ibu dan sarannya apa Bu Atin? Sekalian Bu Atin. Kesannya kemudian sarannya untuk
Untuk kedepannya bagaimana Bu Atin? Kesannya karena pembelajaran daring ini adalah sesuatu yang baru bagi saya dan anak-anak SD, maka untuk diri saya sendiri adalah banyak belajar, sehingga saya bisa mendampingi anak-anak dalam belajar secara maksimal walaupun dalam bentuk daring. Kemudian sarannya ya semoga pandemi cepat berlalu, Pak. Ya. Sudah, Bu? Sudah cukup? Ya. Bu Dwi, kalau Bu Dwi, bagaimana Bu Dwi? Apa yang harus dilakukan untuk pertemuan selanjutnya setelah mengetahui kekurangan, kelemahan, kemudian kesan dan sarannya apa, sehingga nanti pembelajaran ya paling tidak bisa lebih efektif? Mungkin Bu Dwi bisa disampaikan. Menurut saya akan memperbaiki pembelajaran saya. Saya tetap memberi semangat kepada anak-anak untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Selain itu, saya juga akan, selain daring, saya juga akan memberikan secara luring, mungkin dalam bentuk kopi atau bagaimana. Kemudian kesan saya dalam menghadapi pandemi ini, pembelajaran daring ini merupakan suatu hal yang baru, maka saya harus tetap semangat dan saya harus belajar dan belajar lagi agar dapat melayani anak-anak dengan baik. Kemudian kesan saya, apapun yang terjadi harus tetap semangat. Terima kasih Pak, itu yang dapat saya sampaikan. Ya, Bu Atin dan Bu Dwi, intinya bahwa kita tetap harus selalu bersemangat. Meskipun di masa pandemi, kita juga menanamkan semangat kepada anak-anak bahwa dengan semangat, sesuatu yang sulit akan menjadi mudah. Dan kita juga sebagai guru, kita juga tetap harus selalu belajar, kita juga selalu mengikuti perkembangan yang ada. Begitu ya Bu Dwi dan Bu Atin? Iya, Pak. Ya, kiranya untuk pertemuan ini kita sudahi. Ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih dan mari kita selalu berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan tetap semangat. Itu ya Bu ya. Amin, ya Pak. Amin ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.